seluruh GKI. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Boleh kita sapa dulu kiri dan kanan kita, atau bisa berikan tos atau senyumnya meskipun melalui masker. Jika ada teman kita yang baru pertama kali hadir, boleh kita sapa. Dan selamat beribadah juga untuk seluruh jemaat beribadah online di rumah. Dan pada saat ini kita bersyukur karena kita sampai di bulan kedua dan tetap kita menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Pada tahun 2022 kita mendapatkan tema yaitu help atau tolong. Kita sudah mendengarnya pada minggu lalu, dan pada bulan Februari kita akan membahas tentang rendah hati. Boleh katakan kiri kanannya, rendah hati. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kerendahan hati. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Baiklah kita mengingat kepada pencipta kita bahwa kita memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang menciptakan kita, dan kita harus memiliki hati yang sama seperti Tuhan kita, yaitu memiliki hati yang rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita lebih rendah diri daripada yang lainnya atau harga diri kita lebih rendah, tetapi bagaimana kita memiliki hati yang besar untuk mau melayani sekitar kita. Amin. Nah, saat ini kita mengajak semua jemaat Tuhan untuk bertumbuh menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh dengan cara jangan lupa setia beribadah raya setiap hari Minggu. Boleh katakan kiri kanannya, jangan lupa ya minggu depan hadir lagi. Dan tidak cukup pada hari Minggu saja, kita mau supaya kita tertanam menjadi jemaat. Kami mengajak semua jemaat ini untuk dapat hadir dalam 4D. Bagi kita yang belum memiliki 4D, di belakang ada Asher dan Kak Gusni, kita bisa menanyakan lokasi tempat 4D atau komsel yang terdekat dengan rumah kita. Dan saat ini kita akan membacakan ayat renungan minggu ini. Saya mengundang semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sama-sama kita bacakan Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, mari siapkan dirimu untuk bersinar dimanapun kita berada. Amin. Setia
Biarlah sinar-Mu bercahaya dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin depan kami gelap, namun ada cahaya yang akan senantiasa menerangi kehidupan kami. Karena hati kami senantiasa tertuju kepadamu.
orang yang lembut hati. Biar dunia melihat kasih-Mu, itu ada di dalam kami. Oh Yesus, tiada lagi dosa yang merintangi kasih-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami siap menerima kuasa-Mu, kami siap melakukan kehendak-Mu. Oh, biarlah hati-Mu yang bekerja sekarang, melawat setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah. Mari seluruh jemaat Tuhan angkat suara melebih. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Berkuasa menurunkan mujizat dan keajaiban-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau Raja yang sudah mengerjakan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami dapat menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat penyediaan yang sudah Kau berikan bagi pendidikan setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka mampu membayar uang kuliah tunggal mereka Tuhan Yesus pada semester ini. Kami juga bersyukur buat jawaban doa yang sudah Kau berikan Tuhan bagi anak-anak-Mu untuk lamaran
pekerjaan mereka yang sudah diterima dan mereka pun yang sudah bekerja Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan Yesusku, buat Tuhan Yesusku perlindungan penjagaan yang Kau berikan selama anak-anak-Mu melaksanakan KKN di luar kota Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan KKN mereka dengan baik. Sungguh kami bersyukur buat pertolongan yang Kau berikan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Tak terhingga kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga menaikkan doa kami untuk semua kami umat-Mu Tuhan. Di musim pandemi ini Tuhan, kami perlu memiliki kesadaran untuk kami dapat menjaga Tuhan kesehatan kami. Karena kami tahu musim yang kami hadapi bukanlah musim yang mudah Tuhan. Kami perlu Tuhan menjaga diri kami. Kami perlu menjaga kesehatan kami, menjaga Tuhan langkah-langkah kemana kami pergi Tuhan. Tetap kami mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kami. Tetap kami menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Tetap kami menghindari tempat-tempat keramaian Tuhan. Dengan demikian Tuhan Yesusku, kami dapat Tuhan memberkati kondisi bangsa kami. Kami juga dapat Tuhan Yesusku menolong usaha pemerintahan kami untuk menangani Tuhan naiknya lonjakan kasus Tuhan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tetaplah kami umat-Mu setia Tuhan untuk menjaga Tuhan kesehatan kami. Kami hargai tubuh kami Tuhan yang sudah Kau Tuhan selamatkan, yang sudah Kau berikan bagi kami, di mana kami adalah bait Roh Kudus-Mu Tuhan. Hikmat-Mu yang akan menuntun dan memimpin kami untuk kami mengaturkan waktu dan mengaturkan setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, di mana kami jemaat-Mu Tuhan yang sudah menjadi jemaat di dalam gereja-Mu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia Tuhan. Tidak kami menjadi jemaat yang hanya sekedar datang saja, tetapi kami menjadi jemaat yang tertanam di dalam sidang-Mu Tuhan, di mana sidang-Mu ini sudah Kau berikan bagi kami sebagai tempat untuk kami bertumbuh, tempat untuk kami mengenal Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan. Biarlah semua kami umat-Mu setia Tuhan Yesusku di dalam Engkau. Setia kami Tuhan Yesusku mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan gereja-Mu Tuhan. Kami juga umat-Mu Tuhan terbeban Tuhan Yesusku di dalam fordi kami. Kami Tuhan Yesusku memiliki ketetapan hati untuk kami dimuridkan, untuk kami bertumbuh Tuhan di dalam komunitas yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesusku untuk Tuhan Yesusku dimuridkan di setiap fordi-fordi kami. Setia kami mengikuti fordi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, mereka yang belum mengambil keputusan Tuhan untuk masuk di fordi Bapa. Engkau Tuhan menjamah setiap hati umat-Mu. Kau Tuhan mengubahkan pandangan mereka, paradigma mereka, dan mereka mau bergerak melangkah Tuhan mengambil keputusan untuk mereka mau Tuhan masuk di fordi, dimuridkan dan bertumbuh. Mereka mau Tuhan melayani Tuhan. Inilah doa kami Tuhan bagi semua kami jemaat-Mu di dalam sidang-Mu, sehingga semua kami umat-Mu sama-sama menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Kami menjadi gereja yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami melalui Tuhan Yesusku. Oh Tuhan Yesus, kesetiaan kami tertanam di dalam sidang-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala kuasa-kuasa sakit penyakit, penyakit-penyakit menular, menghalang-halangi kami dapat tetap mematuhi protokol kesehatan, yang menghalangi kami disiplin mengerjakan protokol kesehatan dalam kehidupan kami sehari-hari, menyepelekan keadaan situasi kondisi yang sedang kami hadapi pada saat ini. Tinggalkan semua kami jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang menghalangi kami menjadi jemaat yang tertanam bertumbuh di dalam gereja Tuhan ini tidak berkuasa, menghalangi kami setia terbeban dalam fordi kami, keluar setan penipu di dalam nama Tuhan Yesus. Pandangan-pandangan yang tidak mau diubahkan oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, penolakan-penolakan untuk dimuridkan, untuk bertumbuh di dalam fordi-fordi, tinggalkan semua kami jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, haleluya, amin. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu.
Tuhan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Engkaulah menjadi teladan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Sebagaimana Engkau mengasihi kami, ajari kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami juga. Dan ikatlah kami di dalam kasih-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami menghadap tahta kudus-Mu dengan penuh keberanian. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami hanya datang dari Tuhan saja. Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang punya kuasa di surga dan di bumi. Pertolongan kami tidak pernah terlambat, dan Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Kami bersyukur kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu, merendahkan hati kami, memohon pertolongan-Mu Tuhan, memohon hikmat daripada-Mu. Karena kami mau pulang tidak dengan cara hidup kami yang lama, tetapi dengan cara hidup yang lebih baik, dengan cara pandang yang lebih luas daripada sebelumnya. Oleh sebab itu Roh Kudus bantu kami, tolong kami, karena kami tidak bisa mengubah hidup kami dengan kekuatan sendiri. Kami perlu kekuatan daripada-Mu. Dan Engkau bekerja ketika firman-Mu disampaikan. Baik bagi saya yang menyampaikan maupun bagi semua jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan. Sama-sama kami belajar sesuatu dari firman-Mu. Dan kami mengambil sesuatu, menerima sesuatu melalui firman yang akan kami dengarkan. Kami sungguh percaya bahwa firman-Mu mampu mengubahkan keadaan yang sedang kami hadapi. Bahkan firman-Mu menguatkan kami semua yang sedang lemah. Kami percaya ada satu hal yang bisa kami ambil dari firman-Mu Tuhan. Tidak akan pernah kembali kosong firman-Mu. Firman-Mu membukakan kembali pikiran kami, sehingga apa yang tadinya sempit akan lebih luas lagi kami rasakan. Apa yang tadinya berat kami rasakan lebih ringan, karena firman-Mu mengubahkan keadaan kami. Tuhan terima kasih. Bila pada siang hari ini Kau bersabda, Kau perkatakan sesuatu, supaya kami bisa belajar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Sama-sama kita percaya berkata, amin, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Dan siang hari ini kita akan kembali belajar mengenai firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sudah siap untuk belajar sesuatu. Mari kita persiapkan Alkitab, persiapkan juga catatan kita. Karena pasti ada yang mau Tuhan beritahukan, sampaikan bagi kita pada siang hari ini. Apakah saudara dalam keadaan baik-baik saja semuanya? Baik? Ada yang kurang baik? Baik-baik saja. Haleluya. Paling tidak, jiwa kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena dari hati kita memancar kehidupan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah ini bulan Februari kita belajar satu tema yaitu mengenai kerendahan hati. Nah minggu lalu kita belajar satu tema, satu judul yang saya berikan di ibadah kedua yaitu pikullah kuk dan belajarlah. Kuk yang kita pikul, beban yang kita pikul bukan lagi beban akan hukum Taurat ataupun hukum dosa. Melainkan kuk yang di perjanjian baru yang Allah berikan bagi kita orang-orang percaya di perjanjian baru adalah hukum kasih. Hukum kasih ini kita pergunakan untuk kita berjalan berdampingan. Kita gak bisa mempraktekkan kasih kalau kita berjalan seorang diri, amin. Kita bisa mempraktekkan kasih kalau kita tertanam dalam satu keluarga, tertanam dalam satu komunitas, tertanam di dalam kehidupan bersama. Kita gak mungkin mengerti mengenai kasih kalau kita memutuskan semuanya seorang diri. Kita perlu tertanam di dalam satu komunitas. Nah, kuk yang baru adalah hukum kasih. Kita berjalan berdampingan. Supaya beban yang tadinya terasa berat, tetapi karena ada teman di samping kita, ada seseorang yang berjalan berdampingan dengan kita, beban itu menjadi lebih ringan adanya. Pasti akan menjadi lebih ringan. Minggu lalu juga ada 4 dasar mengenai kerendahan hati yang kita bahas. Yang pertama, dasarnya adalah kita perlu kenali diri kita sendiri. Kenali kelebihan kita, kenali kekurangan kita. Jangan hanya kenal akan kelebihan kita. Tapi kita perlu juga untuk mengenali kekurangan kita. Supaya di titik, di momen di mana kekurangan kita itu muncul, kita tahu untuk merendahkan hati dan minta tolong kepada orang lain. Yang kedua, kita harus kenali tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita dipanggil Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi kalau apa yang sedang kita kerjakan pada hari ini, semuanya hanya tentang diri kita.
dan malah apa yang kita kerjakan menyakiti orang lain di sekitar kita, besar kemungkinan apa yang sedang kita kerjakan bukan tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Dasar yang ketiga, kita perlu kesediaan untuk melayani sesama. Justru kita mengerti rendah hati ketika kita siap melayani sesama. Orang yang hanya mau dilayani saja, yang hanya mau dibimbing saja, yang hanya mau untuk tahu enaknya saja, mereka akan sulit untuk belajar rendah hati. Justru ketika kita melayani sesama kita, melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita semakin mudah untuk belajar menjadi rendah hati. Yang keempat, dasarnya adalah kesediaan untuk belajar. Orang yang tinggi hati gak bisa belajar dari apapun. Justru orang yang rendah hati siap belajar dari siapapun dan dari apapun. Bukan berarti kita hanya belajar dari orang yang kita anggap lebih tinggi daripada kita. Justru dari mereka yang kita anggap kurang dari kita, kurang mampu, kurang cakap, kurang terampil daripada kita, dari mereka pun kita bisa belajar sesuatu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, bagaimana saya bisa belajar dari orang yang lebih rendah posisinya dari saya? Di sana kita belajar bagaimana memposisikan mereka lebih tinggi dari kita. Karena kita hanya bisa belajar dari orang yang kita anggap lebih tinggi. Jadi bukan berarti orang yang lebih rendah dari kita harus kita remehkan. Justru mereka yang kita anggap tidak mampu, justru mereka kita tinggikan. Karena mungkin dari mereka we can learn something. Kita bisa belajar sesuatu. Firman Tuhan pun berkata bahwa kita gak bisa bilang kepada kuku kamu gak berguna. Alis, bulu mata kamu gak berguna. Otak kamu lebih berguna. Mata kamu lebih berguna. Tidak. Apa yang dianggap tidak berguna justru mereka lebih diindahkan. Itu sebabnya ada manicure pedicure, bukan? Ya, karena orang ingin merawat kukunya. Ingin kinclong. Apalagi mendekati momen-momen penting ya. Seperti misalnya wedding, pernikahan. Gak ada orang yang menghiasi bola matanya. Justru yang dihias adalah alis mata, bulu mata. Kan gak ada yang, wah besok saya mau menikah, saya kasih henna di mata saya gitu. Tidak. Justru apa yang dianggap aksesoris, apa yang dianggap tambahan, justru itu yang lebih kita indahkan. Nah jadi dari orang yang lebih rendah pun dari kita bisa belajar sesuatu dari mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, minggu ini kita akan menyambung pelajaran mengenai kerendahan hati. Setiap manusia pasti punya cita-cita. Manusia yang wajar, manusia yang normal pasti punya cita-cita. Pasti punya impian. Mungkin boleh tanya kiri kanannya, kamu punya cita-cita enggak? Atau pernah punya cita-cita? Nah, bisa bisa mendapatkan sebuah cita-cita atau bisa menggapai impiannya. Impian bukan hanya tentang jadi pilot, jadi dokter, jadi pegawai, bukan. Ada impian yang lain ya, misalnya seperti ganti mobil atau beli mobil, beli motor, itu pun menjadi sebuah bagian dari cita-cita ataupun bagian daripada impian. Bisa main musik, bisa bernyanyi di depan banyak orang, itu pun bagian daripada impian, bagian dari cita-cita. Bisa menggapai atau bisa meraih cita-cita adalah sebuah kebanggaan. Pasti, adalah sebuah kebanggaan. Apalagi kalau bisa meraihnya di usia yang muda. Ya kan? Wah si Anu masih muda, masih 30, tapi dia sudah menduduki posisi itu. Suatu kebanggaan yang besar untuk bisa menggapai impian di usia yang muda. Tidak ada yang salah. Tuhan pun sangat rindu bahwa kita menggapai impian kita, cita-cita kita. Tuhan pun hadir ke dunia bukan untuk menentang cita-cita kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia pun sangat rindu kita semua sampai ke dalam apa yang sedang kita impikan, apa yang sedang kita cita-citakan. Tapi ada yang salah kalau seluruh harapan kita taruh dalam impian itu. Sehingga impian kita meniadakan fungsi Tuhan di dalam kehidupan ini. Seolah kalau sudah dapat, Tuhan gak lagi perlu.
Dan seolah kalau nggak dapat, sepertinya hari-hari kita itu menjadi buruk sekali. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur. Ini yang menjadi sebuah kesalahan. Kalau kita menggantungkan seluruh kebanggaan kita kepada apa yang kita impikan. Saya berikan judul firman Tuhan pada hari ini, A Wrong Pride, atau suatu kebanggaan yang salah. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, mencapai apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, tidak ada yang salah dari itu. Tetapi akan menjadi salah kalau itu terus yang menjadi pusat daripada kebanggaan kita. So we will learn, kita akan belajar dari satu kisah dalam Alkitab mengenai Zakheus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Suatu cerita mengenai Zakheus. Dikatakan Zakheus memiliki postur tubuh yang pendek. Saya mau kita bayangkan seseorang dengan postur tubuh yang pendek. Oke? Dan Zakheus sudah dewasa, dia pendek bukan karena anak-anak. Dia sudah dewasa tetapi postur tubuhnya pendek. Dan Zakheus pun dikatakan bahwa dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Atau dalam bahasa lain kepala penagih pajak. Kepala, chief, pemimpin, direktur. Seorang yang pendek menjadi direktur. Dari dua perbandingan ini bisa kita simpulkan tentunya Zakheus berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai posisi itu. Kenapa? Coba kita bayangkan orang pendek. Bukankah mereka sering menjadi pusat perhatian? Sehingga ada istilah di sekolah, woi pendek, woi kate, woi cebol. Seringkali orang yang pendek malah bisa menjadi bahan tertawaan, bahan bulian. Biasanya kalau orang tinggi, orang woi pasti woi. Wow, tinggi sekali. Tapi kalau pendek, woi pendek, woi. Dan mungkin menurut saya pun Zakheus menghabiskan masa hidupnya di dalam sikap orang lain yang meremehkan dia. Karena dia pendek. Tentu kesimpulan pertama adalah butuh usaha yang keras bagi Zakheus, seorang yang sering diremehkan orang mencapai posisi menjadi seorang kepala pemungut cukai. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, mungkin Zakheus mencapai posisi itu untuk menutupi kekurangannya. Atau mungkin untuk membalaskan ucapan orang lain. Supaya orang gak lagi bilang dia, woi pendek. Karena ketika orang bilang woi pendek, dia langsung bilang, kutagih pajakmu. Orang pun bisa gemetar.
Karena pada waktu itu zaman kaisar, semua orang harus membayar pajak. Wajib. Bahkan orang miskin pun harus membayar pajak. Sehingga ketika orang mengejek dia, mungkin pada waktu zaman-zaman sebelumnya dia nggak punya kuasa. Tapi ketika dia sudah sampai di posisi kepala, ada orang mengejek dia, mungkin dia bilang, pikir-pikir dulu bro. Pikir-pikir dulu sebelum kau lepaskan kata-kata itu. Karena ketika kau lepaskan, akan kubalaskan. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, pada posisi itu sebagai seorang kepala, jelas Zakeus bisa meremehkan orang lain. Karena orang lain seperti bukan siapa-siapa bagi dia. Dia adalah seorang kepala penagih pajak. Seorang yang memiliki jabatan penting. Lalu kemudian Yesus lewat dari kota Yeriko, dari Lukas 19. Lalu Zakeus tertarik melihat Yesus. Siapa Yesus itu? Pertanyaan bagi kita, kenapa Zakeus tertarik melihat Yesus? Padahal Yesus hanya lewat. Ayat 1 berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus bukan mau mengadakan mujizat. Yesus bukan mau berkhotbah pada waktu itu. Dia hanya mau lewat. Apa yang menarik bagi Zakeus? Dia sudah punya semuanya. Dia punya harta. Dikatakan dia sangat kaya. Dia punya tahta, dia punya jabatan. Dan juga dia memiliki rasa hormat dari orang lain. Respect dari orang lain. Apa yang menarik bagi Zakeus? Mari kita lihat dalam satu pasal sebelumnya dalam Lukas 18. Ternyata dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, Yesus ada membahas mengenai penagih pajak. Which is, yang mana Zakeus adalah kepala penagih pajak. Ayat 9 sampai 14 mari kita baca. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, lalim bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saya kira perumpamaan ini sangat jelas bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesus mengatakan perumpamaan ini bagi mereka yang suka memandang rendah orang-orang di sekelilingnya. Dan mungkin ini menyentuh hati Zakeus. Satu, karena Yesus bicara perbandingan antara orang Farisi dengan penagih pajak. Kenapa enggak dengan yang lain? Berarti ada perbedaan pekerjaan yang begitu kontras. Orang Farisi yang begitu suci dengan penagih pajak yang begitu kotor, begitu berdosa. Dan Yesus mengatakan perumpamaan ini bagi mereka yang memandang rendah orang lain. Mungkin Zakeus pada waktu itu memandang rendah orang lain. Karena dia sudah mencapai posisi yang diharapkan, posisi yang dia impikan. Dan bagi seorang cebol, bagi seorang pendek, bukan hal yang mudah untuk bisa berkarir, berkarya. Saya sendiri selama pendidikan ada salah satu spesialis yang pendek sekali. Bahkan ketika dia mengoperasi, dia harus memakai tangga kecil untuk mengoperasi. Kita sering membuat gara-gara seperti lucu-lucuan joke seperti, gimana ya Bapak ini bisa jadi spesialis ya? Meja operasi aja lebih tinggi dari dia, kita katakan. Padahal dia sudah spesialis dan kami pun masih kayak membuat lelucon akan dia. Padahal kalau belajar dari cerita ini, mungkin Bapak spesialis yang kami anggap lelucon ini pun berusaha keras untuk mencapai posisi itu. Sama seperti Zakeus.
dia berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai puncak daripada karirnya, puncak daripada pencapaiannya. Dan ketika dia berada di sana, mungkin dia sedang meremehkan orang lain. Mungkin dia berkata bahwa, woi lihat, diam kan? Aku bisa mencapai posisi ini. Dan Yesus membandingkan orang Farisi dengan penagih hutang. Dari doa orang Farisi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa ada 6 kebanggaan yang salah. Yang pertama, kebanggaan akan posisi. Tidak hanya posisi tentang pekerjaan, tetapi posisi kita di dalam sehari-hari. Kebanggaan akan posisi. Yang kedua, kebanggaan akan pekerjaan. Yang ketiga, kebanggaan akan perbuatan baik. Yang keempat, merasa tidak bersalah atau tidak berbuat dosa. Yang kelima, perbuatan yang berdasarkan agamawi. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya karena peraturan agama. Dan yang keenam, pemberian yang dilebih-lebihkan. Pemberian yang dibesar-besarkan. Ini adalah contoh daripada suatu kebanggaan yang salah. Nah, posisi, pekerjaan, perbuatan baik, tidak melakukan kesalahan, perbuatan yang agama, pemberian, apakah itu hal yang salah? Tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara dalam hal itu. Tidak ada yang salah menjadi orang tua, tidak ada yang salah menjadi seorang anak, tidak ada yang salah menjadi seorang pegawai, tidak. Tidak ada yang salah kalau kita memberi, tidak ada yang salah kalau kita berbuat baik. Yang salah ketika itu semua menjadi sebuah kebanggaan semata bagi kita. Kita bisa lihat doa daripada orang Farisi itu. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku tidak sama dengan dia. Benar. Apa yang dibilang orang Farisi? Tidak ada yang salah. Dia bukan orang lalim, dia bukan pemungut cukai, dia bukan pezinah. Benar sekali. Tetapi dia banggakan itu. 6 kebanggaan yang salah. Hal ini berbeda sekali dengan doa daripada penagih hutang. Atau doa daripada penagih pajak. Ayat 13 yang mengajak kita sama-sama untuk melihatnya. Dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Tinggi hati datang dari sebuah perbandingan. Tetapi kerendahan hati lahir dari sebuah kesadaran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tinggi hati muncul dari sebuah perbandingan. Namun kerendahan hati lahir dari sebuah kesadaran. Tidak salah apa yang dilakukan oleh orang Farisi tersebut. Tetapi kemudian ia menjadi bangga akan apa yang ia lakukan dan malah membandingkan orang lain lebih rendah dari dia. Itu yang salah. That's what we call a wrong pride. Itu yang kita sebut kebanggaan yang salah. Kita boleh berbangga dengan posisi kita. Kita boleh berbangga dengan pencapaian kita. Kita boleh bangga dengan impian kita yang terkabulkan. Gak ada yang salah dari itu. Tapi kalau kemudian dari sebuah kebanggaan muncul perbandingan akan orang lain, sehingga orang lain kita anggap lebih rendah daripada kita, itu wrong pride. Itu kebanggaan yang salah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, tidak harus menjadi seseorang yang lebih tinggi, baru kemudian kebanggaannya salah. Bahkan, orang yang di posisi rendah pun sering kali membanggakan yang salah. Dan saya percaya ini gak ada lagi di dalam kita gereja Tuhan di perjanjian baru. Seperti apa? Gak apa-apalah saya di luar, yang penting saya setia ibadah. Setia ibadah pun cukup kok. Atau kemudian kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah begini, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah berikan persembahan, saya sudah tolong, saya sudah layani apa yang kau suruh. Tapi kenapa kok hidup saya belum berubah? Tadi pagi Gembala Sidang menutup dengan suatu statement bahwa pemberian kita kepada Tuhan bukan membuat Tuhan berhutang kepada kita. Justru dalam segala hal kita berhutang kepada Tuhan.
Sekali lagi, tidak perlu posisi yang terlalu tinggi untuk bisa menyombongkan yang salah. Bahkan kita yang sedang berada di posisi rendah pun bisa membanggakan kebanggaan yang salah. Saya nggak perlu terlalu bersinar lah di luar, yang penting saya di gereja dikenal baik. Kamu ingat nggak kemarin aku udah tolong kamu loh. Kemarin aku udah beri, cobalah ingat-ingat. Padahal yang diberinya nggak seberapa. Cuma permen 1, itu pun bagi 2 permennya. Tapi selalu diulang-ulang, seolah-olah 1 permen itu setara dengan 1 emas batangan. Seringkali anak-anak sekolah minggu juga kita lihat seperti itu kan. Wih, bagilah minyak. Terus temannya bilang, enggak roh. Oh, kemarin ku bagi punyaku. Dia ingat pemberiannya. Lawan bicaranya, yang mana tuh? Iya, yang kemarin itu. Ya, kemarin seolah-olah 1 hari yang lalu. Padahal mungkin sudah 3 minggu, 4 minggu yang lalu terjadi. Kebanggaan yang salah. Sekali lagi dari 6 poin tersebut, tidak ada yang salah dari itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau itu terus yang kita bicarakan, yang kita bangga-banggakan, dan membuat menjadi sebuah perbandingan akan hidup orang lain, that's a wrong pride. Itu suatu kebanggaan yang salah. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bukan hanya tentang uang kayanya. Ada orang yang kaya dalam ide. Ada orang yang kaya dalam hikmat. Ada orang yang kaya dalam pemberian. Ada orang yang kaya dalam kasih. Paulus berkata, peringatkanlah kepada mereka yang kaya. Jangan berharap kepada kekayaan itu. Tapi teruslah menaruh pengharapan kepada Allah yang dalam segala kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bahwa apa yang kaya pada kita itu semua berasal daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa bicara kepada orang lain, lalu orang itu hidupnya berubah, bukan kita yang melakukannya. Kalau ketika kita memposting sesuatu, dan lalu orang katakan, aduh terima kasih for your quotes, terima kasih captionnya ya, saya menjadi semangat lagi, menjadi bergairah lagi, saya menjadi gembira lagi. Itu bukan kita. Tuhan yang mengerjakan segalanya. Kekayaan yang kita punya pada hari ini bersumber daripada Tuhan saja. Ayat 14 kita perhatikan yang dalam Lukas 18 tadi berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, maksudnya orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Penagih pajak itu, ataupun pemungut cukai itu, tahu benar posisinya. Dan tahu benar siapa dia sesungguhnya. Dan dia sangat menyadari dosa-dosa yang dia lakukan. Justru malah melalui kerendahan hati orang tersebut, doanya yang Allah dengarkan. Dan Allah malah meninggikan dia. Dan sebaliknya, orang Farisi yang membangga-banggakan apa yang dia kerjakan, justru marah mereka direndahkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Pernyataan terakhir pada ayat 14 mungkin menarik perhatian Zakeus. Mungkin dia berpikir, kenapa kok doa bawahanku yang didengar? Kok bukan doa orang Farisi? Karena kalau doa orang Farisi didengar, itu udah hal yang wajar pada masa itu. Karena mereka adalah orang-orang Lewi, para pelajar, para terkemuka, para cendekiawan. Sangat wajar kalau doa mereka didengar. Tetapi Yesus berkata bahwa Allah malah meninggikan, malah membenarkan doa daripada pemungut cukai tersebut. Hal itu pasti menggelitik perasaan Zakeus. Sehingga dia ingin melihat siapa itu Yesus.
Dan kenapa justru malah doa orang pemungut cukai yang lebih didengarkan ketimbang orang Farisi? Dan kemudian Lukas 19 seperti yang kita baca tadi, Yesus masuk ke kota Yerikho dan kemudian melewati kota itu. Mungkin Zakius ingin tahu kenapa. Atau justru mungkin ada pilihan yang kedua Bapak Ibu Saudara, di mana dia ingin lebih tinggi lagi. Ya kan? Karena pada ayat 14, Yesus katakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Artinya pada perumpamaan itu, Yesus meninggikan derajat daripada pemungut cukai. Mungkin mungkin Zakeus masih merasa ini masih kurang tinggi yang saya dapatkan ini. Saya mau lebih tinggi lagi. Ini masih belum cukup. Mungkin ini opsi yang keduanya. Dia merasa dia harus lebih tinggi lagi. Ada pencapaian yang lebih daripada yang dia pikirkan. Apa ini? Membuat dia penasaran siapa Yesus. Tapi justru kedatangan Yesus ke kota Jericho membuat Zakeus menyadari kekurangannya. Yaitu bahwa dia pendek. Bahwa dia pendek. Zakeus mengingat kembali kekurangan dirinya. Kalau kita lihat dalam Lukas 19 tadi, Bapak Ibu Saudara. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang. Orang apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Dia berusaha melewati sekumpulan orang. Karena banyak orang pasti ingin melihat siapa Yesus, apa yang dia perbuat. Banyak orang. Nah dia pendek, dia tingginya itu di bawah rata-rata. Atau ada yang bilang semeter kotor. Semeter gak sampai. I don't know, pokoknya dia pendek di bawah rata-rata pada zaman itu. Itu sebabnya ketika dia mau mendorong kerumunan, ya orang gak nganggap dia kan. Orang gak nganggap dia, tapi coba dia tinggi. Begitu jalan kan orang pasti, lewat bang, lewat. Bisa bayangkan kalau dia setinggi Yao Ming misalnya, pebasket, setinggi Michael Jordan. Mungkin orang bilang, ya lewat om, lewat. Karena dia tinggi, tapi ini pendek, siapa mau kasih dia jalan? Siapa mau kasih dia jalan? Dan dikala itu dia menyadari bahwa dia punya kekurangan. Bahwa pencapaian dia gak bisa nutupin kekurangan dia. Bahwa dia pendek. Dan Zakeus menyadari kekurangannya. Dan dia bukannya, firman Tuhan berkata, Zakeus kan kepala. Tentu seorang kepala punya bawahan. Dan penagih pajak pada zaman itu adalah orang-orang yang ditakutin. Dan sekaligus tidak disukai. Itu sebabnya ketika Petrus sedang melakukan penginjilan bersama dengan Yesus, ada penagih pajak. Menanyakan, apakah gurumu membayar pajak kepada Kaisar? Petrus langsung menolak, dia langsung arogan. Karena pekerjaan pemungut cukai, selain dari pekerjaan yang ditakuti, pekerjaan juga yang tidak disukai, profesi itu oleh orang lain. Dia bisa suruh bawahannya, karena bawahannya pasti ditakuti. Bawahannya mungkin bisa bilang, minggir, kepala saya mau lewat. Kalau nggak minggir, pajakmu kunaikkan 2 kali. Orang pasti minggir. Tapi alih-alih daripada berbuat itu, firman Tuhan menceritakan bahwa Zakeus mencari pohon ara, dia berlari ke pohon ara dan memanjat pohon ara itu. Seorang kepala merendahkan dirinya untuk manjat pohon. Dia mungkin bisa bilang sama bawahannya, lu kan tinggi tuh, gua kan pendek. Angkat nih, 2-3 orang lah angkat. Karena dia kan gak diceritakan gemuk kan, dia hanya diceritakan pendek. Artinya mungkin 3-4 orang pasti bisa mengangkat dia. Dia bisa bilang, A, B, C, D, angkat Bapak dulu. Bapak mau lihat siapa Yesus. Atau dia bisa bilang buka jalan, bisa.
Tapi kedatangan Yesus mengingatkan dia akan kekurangan dirinya. Bahwa di samping seluruh pencapaiannya yang luar biasa, dia tetap seorang yang punya kekurangan. Dia mencari pohon ara, dia naik dan melihat siapa Yesus. Ketika Yesus melewati pohon ara itu, dari sekian banyak orang, justru yang Yesus lihat adalah Zakeus. Bukan karena dia manjat, karena saya yakin mungkin bukan dia aja yang manjat. Karena pohon ara itu, kalau kita baca dalam sejarahnya, itu bukan pohon yang kecil, yang hanya kuat menampung satu orang, tidak. Dia punya lingkar ataupun diameter bisa mencapai 17-50 cm. Berarti pohon yang besar. Mungkin bukan hanya dia yang manjat. Mungkin masih ada 3, 4, 5, 6 orang lagi yang manjat di pohon itu. Tapi kenapa Yesus perhatikan Zakeus? Kenapa justru malah Yesus katakan bahwa hari ini aku harus menumpang di rumahmu? Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Zakeus merendahkan dirinya, itu yang menarik perhatian Yesus. Dari sini kita bisa belajar bahwa kerendahan hati akan selalu menarik perhatian Yesus. Bukan pemberian kita, bukan perbuatan baik kita, bukan posisi kita, bukan jabatan kita, bukan perbuatan agamawi kita. Bukan itu yang menarik perhatian Yesus. Tetapi justru kerendahan hati yang menarik perhatian Yesus. Haleluya. Ketika Zakeus merendahkan dirinya, menarik perhatian Yesus. 1 Korintus 1 ayat 27-29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Allah tidak suka seseorang yang bermegah diri di hadapannya. Karena satu-satunya pribadi yang harusnya kita megahkan hanyalah Yesus saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu sebabnya kerendahan hati akan selalu menarik perhatian Yesus. Malah kecongkakan ataupun tinggi hati justru menjauhkan diri kita dari panggilan Allah. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana bangganya Zakeus. Ketika Yesus katakan, Zakeus turunlah karena Allah berkata bahwa hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow. Bukankah itu sebuah kebanggaan bagi dia? Dia tahu profesinya itu profesi dosa, profesi yang mungkin menggunakan kekerasan dalam profesinya. Profesi yang orang banyak tidak suka akan profesi itu. Tapi justru Yesus memilih rumahnya. Lihat bagaimana ketika Zakeus merendahkan dirinya untuk naik ke pohon ara. Justru di waktu itu Yesus meninggikan dirinya. Dia pasti sangat bangga ketika Yesus memilih rumahnya untuk makan dan tinggal. Bukan rumah orang lain. Yang hadir itu pun ada orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa enggak di rumah sana Yesus pilih tinggal? Dia pasti sangat merasakan ditinggikan pada waktu itu. Kenapa rumahku? Kenapa aku? Sekali lagi yang manjat mungkin bukan hanya dia, ada orang lain. Tapi kenapa dia yang Yesus perhatikan? Kerendahan hati selalu menarik perhatian Yesus. Dan setiap orang yang berani rendah hati, justru Yesus akan meninggikannya di hadapan orang lain. Allah akan meninggikan mereka di hadapan orang lain. Haleluya. Nah, di akhir firman Tuhan, ada 5 poin yang saya bisa bagikan. Apa sih dampak daripada kebanggaan yang salah? Dampak daripada memiliki wrong pride, kebanggaan yang salah.
Yang pertama, kebanggaan yang salah akan bisa merusak gambar diri. Kebanggaan yang salah akan merusak gambar diri. Ketika apa yang kita banggakan, ketika apa yang sudah kita capai, misalnya kita bercita-cita, wah saya harus bisa melayani, atau saya harus bisa, impian saya adalah melayani sebagai worship leader. Lalu kemudian kita mencapai posisi itu. Lalu kita bangga-banggakan, kita bicarakan secara besar-besaran, bahkan berlebih-lebihan. Nah, ketika kita menemukan orang yang menjadi lawan bicara kita, ternyata nggak sepaham dengan kita. Malah menganggap apa yang kita capai itu adalah hal yang biasa, bisa jadi kita kecewa di titik itu. Dan ujung-ujungnya apa? Kita kehilangan gairah hidup kita untuk mengerjakan apa yang baik ke depannya. Saya berikan kesaksian saya pribadi. Pada waktu saya di Pasaman Barat, waktu internship, Bapak Ibu Saudara, saya bukan untuk terlalu melebih-lebihkan, tidak. Tetapi karena saya memang suka tindakan, seperti pasang infus, jahit, mengeluarkan peluru dan sebagainya. Jadi saya sangat suka berada di IGD. Dan dari situ, ternyata saya banyak yang saya kerjakan dan makin banyak perawat yang bergantung sama saya. Dan malah ketika ada bayi ataupun bayi baru lahir lah atau di bawah 1 bulan yang harus dipasang infus, seringkali saya yang dipanggil karena saya bisa memasangnya. Menjadi sebuah kebanggaan bagi saya, bukan? Ketika ditelepon, dok, tolong dok, ada ini, bangga rasanya, saya diperlukan. Ada lagi waktu itu mengeluarkan peluru senapan angin dari orang yang berburu babi hutan, dan saya bisa. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Ada satu momen di mana pada waktu itu ada satu kecelakaan dan anaknya ini geger otak berat, trauma kepala berat. Dia harus dioper ke Padang dan singkat cerita dia harus dilakukan intubasi ataupun pemasangan alat bantu pernapasan, which is yang itu nggak banyak yang orang bisa lakukan. Dan hari itu saya bisa ngerjakannya. Dan anak itu sampai di rumah sakit di Padang dan bisa diobati walaupun lama di ICU, namun bisa pulang dalam keadaan hidup. Padahal seharusnya secara mata kepala kita beranggapan anak itu akan mati, saking parah sekali trauma kepalanya. Nah, namun karena saya bisa memasang alat bantu nafas, itu membantu dia selama perjalanan sehingga dia bertahan hidup sampai ke Padang dan akhirnya bisa pulang. Oke? Bangga bukan? Bangga. Nah, saya belanja sendiri di Pasaman Barat, belanja kebutuhan pasar sendiri. Jadi suatu waktu hari Kamis saya belanja ke pasar. Nah, saya parkir motor biasanya di pintu masuk dan kemudian saya jalan ke dalam bersama dengan teman saya berdua. Pada waktu saya berjalan, saya melihat di depan saya, jarak sekitar 20-30 meter, orang tua dari anak yang saya tolong. Saudara bisa tahu apa yang saya pikirkan? Itu kayak ada sayap di belakang saya. Shalalalala, gitu kayak, oh iya, pasti dia akan bilang, dok makasih banyak dok. Udah bayang-bayang segala impian-impian itu di dalam saya. Saya bilang sama teman saya, bro, itu dia orang tua pasiennya. Oh, itu Olivia ya. Pastinya salam nanti lu kan katanya. 20 meter, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 5, 4. Saya udah makin dekat itu makin besar sayap di belakang saya. Seolah-olah saya sudah terbang ke langit ke berapa gitu. Sana saya merasa dia akan mengucapkan terima kasih. 1 meter dan kemudian bahkan tidak lirikan sekalipun. Lirik lah gitu. Enggak ada. Enggak ngelirik sedikit pun, enggak ngelirik. Kan kadang kayak oh iya, gitu kan ada ini kan, berarti dia sedang lupa gitu. Ini bahkan lirikan pun tidak. Saya langsung bilang sama teman saya, bro pulang yuk gak jadi belanja. Dan saya cuti 1 minggu setelah itu. Karena saya merasa apa yang saya perbuat kok tidak mendatangkan penghargaan dari orang lain. Seolah-olah saya mau bilang di depan mukanya, woi kan anak lu yang gue selamatin. Apa mata lu buta gitu. Dan dulu kan belum pakai masker kayak gini ya, pakai hazmat. Jadi ya bisa terlihat jelas lah mana wajah saya kan
ya cukup inilah ya, cukup maksudnya nggak sama dengan wajah lokal pada waktu itu. Maksudnya bisa dikenali lah gitu, nggak susah untuk dikenali. Masa dia nggak ingat dengan saya yang menolong anakmu loh, saya mau marah gitu Bapak Ibu Saudara. Mau rasanya saya berbalik lagi dan bilang, woi nggak ingat nih wajah ini. Mau rasanya saya bilang gitu. Dan saya sakit hati sekali, saya kecewa. Karena itu yang saya harapkan sebagai seorang dokter. Bahwa orang bilang makasih banyak ya, makasih dok, dokter sungguh baik, dokter sungguh luar biasa. Itu cita-cita saya sebagai seorang dokter Bapak Ibu Saudara. Dan hari itu dia tidak katakan. 1 minggu, saya bilang saya nggak mau masuk. Kenapa Lip? Lagi kehilangan jati diri saya bilang. Karena saya kehilangan motivasi saya untuk jadi seorang dokter. Karena memang jujur itu motivasi saya Bapak Ibu Saudara. Supaya orang menghargai saya, respect sama saya, hormat sama saya. Itu yang menjadi pencapaian saya pada waktu itu. Dan enggak, saya cerita sama ibu saya. Mak enggak ingat dia mak. Ya udahlah, dalam hatiku ya mudah aja lah mak bilang ya udahlah. Karena aku yang kerja. Oh pikir. Kan saya yang kerja pada waktu itu. Wah saya seminggu nggak bisa tidur, nggak mau masuk gitu. Saya biar aja orang mati di sana lah. Ada yang telepon, dok, tolong dok ada bayi ini dipasang, pasang aja sendiri lah mbak, saya bilang. Biar aja mati bayi itu, saya pikir kayak gitu. Nah ini yang tadi saya katakan kebanggaan yang salah akan merusak gambaran diri Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita bertemu orang yang tidak sama bangga dengan kita akan berhenti untuk melakukan, padahal itu sudah baik. Kalaupun dia nggak bilang makasih, sudah menjadi tugas saya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan orang lain. Demikian juga Bapak Ibu Saudara. Kalaupun orang nggak bilang makasih sama kita, sudah tugas kita untuk berbuat baik. Kalaupun misalnya orang tua kita nggak bilang, makasih ya kamu sudah cuci piring, makasih ya kamu sudah cuci baju. Sudah tugas kita untuk mencuci piring. Nggak ada yang perlu kita banggakan, mak bilang makasih lah mak udah cuci piring aku mak. Ada kan? Ada memang mama-mama seperti itu. Mak cobalah cium dulu mak, udah harum kan kamar ini. Aku yang ngepel. Aku yang ngepel mak. Ya kalaupun dia nggak bilang makasih Bapak Ibu Saudara, jangan justru malah kita menjadi berhenti mengerjakan perbuatan baik. Amin. Yang kedua, kebanggaan yang salah itu merusak kesatuan. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kalau dalam satu keluarga, satu komunitas, satu perkumpulan, semua orang terus membangga-banggakan apa yang sudah dia lakukan. Woi aku udah capek cari uang, woi aku udah ini uang. Semua membanggakan apa yang dia lakukan. Gak akan ada kedamaian di sana. Ujung-ujungnya pertengkaran. Harus ada orang yang mengalah. Harus ada orang yang merendahkan hati. Sehingga persatuan dapat terjaga. Ketiga, kebanggaan yang salah menjauhkan kita dari pertolongan. Orang yang merasa bisa sendiri, gak perlu orang lain. Orang yang merasa mampu, kuat sendiri, gak mau ditolong. Bagaimana mungkin pertolongan datang kepada mereka? Dia sudah tahu dia kurang, dia sudah tahu dia tidak mampu. Tapi gak mau dengan rendah hati mengatakan. Malah membangga-banggakan. Gak apa-apa lah, yang penting aku kaya dalam Tuhan. Yang penting aku tetap setia beribadah. Tapi ada yang kurang, ada yang perlu ditolong dari dia. Bagaimana mungkin pertolongan datang pada orang yang selalu membanggakan apa yang salah. Yang keempat, kebanggaan yang salah menghalangi jawaban doa. Seperti dalam Lukas 18 yang kita baca tadi tentang doa orang Farisi dan doa pemungut cukai. Allah justru mengabaikan doa orang Farisi. Justru Allah mendengar doa pemungut cukai yang rendah hati. Padahal doanya sangat pendek sekali. Dia bahkan tidak berdoa. Dia hanya mengatakan, kasihanilah aku ya Allah, aku orang berdosa. Kebanggaan yang salah menghalangi jawaban doa. Oleh sebab itu, marilah kita semakin berubah Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita semakin berubah. Kalau kita datang kepada Tuhan, gak usah bangga-banggakan apa yang kita kerjakan. Tuhan aku sudah melayani, Tuhan aku sudah memberikan ini. Lihatlah perpuluhanku makin lama makin besar Tuhan. Lihat. Enggak. Kita datang dalam doa kita, satu yang kita perlu adalah belas kasihan Tuhan. Gak ada yang lain daripada itu Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita.
Yang kelima, kebanggaan yang salah menjauhkan kita dari hikmat. Kebanggaan yang salah akan menjauhkan kita dari hikmat. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saya mengundang semua pelayan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita mengucap syukur bersama. Orang yang selalu bangga akan dirinya, bangga akan posisinya, pekerjaannya, jabatannya, bangga akan pencapaiannya, bangga akan pemberian baik, perbuatan-perbuatan agamawinya. Orang-orang yang seperti itu gak akan bisa belajar dari orang lain. Karena dia selalu anggap orang lain itu lebih remeh dari dia, lebih rendah daripada dia. Padahal tidak susah bagi kita menemukan hikmat. Amsal berkata hikmat itu berseru-seru di jalan-jalan. Hikmat ada di sekeliling kita. Hikmat ada dari orang di sekeliling kita. Bahkan hikmat pun bisa berasal dari kejadian yang sedang kita alami. Namun kalau kita begitu tinggi hati, begitu sombong untuk tidak mau belajar, bagaimana mungkin kita beroleh hikmat? Maka ujung-ujungnya kita bodoh terus. Kebodohan mendatangkan cemooh. Tinggi hati mendatangkan kebodohan. Dan kebodohan mendatangkan cemooh. Kalau kita nggak mau belajar, bagaimana mungkin kita menemukan hikmat? Dan kalau tanpa hikmat, saya mau katakan bahwa hidup ini pasti akan terasa lebih sulit daripada seharusnya. Karena hikmat membantu kita menjalani kehidupan kita. Yang terakhir dalam Lukas 19 ayat 8. Setelah Yesus memanggil Zakeus. Pada waktu Zakeus turun, Yesus berkata seperti ini. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika dia turun, dia menyadari ada yang harus dia lakukan sebagai bentuk Yesus menerima dirinya. Kerendahan hati adalah sebuah pilihan sikap Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa bersikap netral untuk menjadi rendah hati. Saya gak mau sombong, gak mau juga terlalu rendah hati lah. Di tengah-tengah. Dibilang sombong gak juga, dibilang rendah hati gak juga. Gak bisa. Rendah hati adalah sebuah pilihan sikap. Dari cerita Zakeus kita belajar bahwa kerendahan hati adalah sikap mengosongkan diri dari kebanggaan yang salah. Dan mengakui Yesus sepenuhnya yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Kerendahan hati adalah sikap mengosongkan diri dari kebanggaan yang salah dan mengakui bahwa Yesus saja yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Bersama menyembah di rumahmu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu.
dunia boleh melihat akan kasih-Mu melalui kami Tuhan. Biarlah dunia boleh tahu betapa besarnya kasih-Mu melalui kami umat-Mu, jemaat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu kami boleh belajar sesuatu pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu dari kisah Zakius, bagaimana Zakius menyadari bahwa apa yang dia capai, apa yang dia peroleh, itu semuanya dari Tuhan saja. Dan dia menyadari kekurangannya. Dan dari Zakius kami belajar bahwa ketika kami datang merendahkan hati, di situ Engkau berkenan kepada kami Tuhan. Dan bersyukur buat apa yang sudah kami pelajari sebentar ini. Tuhan, ajarilah kami umat-Mu. Roh Kudus mampukan kami umat-Mu, supaya kami mengambil pilihan sikap untuk menjadi orang yang rendah hati. Ini tidak bisa terjadi sedemikian rupa. Perlu waktu, perlu tantangan pada kami. Perlu dilakukan secara berulang-ulang sampai kami bisa mengerti bagaimana untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Oleh sebab itu, Roh Kudus bantu kami, supaya ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kembali kepada kehidupan kami, belajar kami untuk rendah hati Tuhan, seperti Engkau rendah hati. Belajar untuk mengosongkan diri kami dari kebanggaan-kebanggaan yang salah, kebanggaan akan posisi, akan pekerjaan, kebanggaan akan perbuatan baik, akan perbuatan agamawi, kebanggaan akan pemberian yang dibesar-besarkan. Kami mau berhenti dari itu semua. Satu-satunya yang kami banggakan adalah kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Tidak ada yang lain Bapa selain itu saja. Terima kasih kami boleh belajar sama-sama. Biarlah firman-Mu ini hidup dan menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga karena kami boleh datang membawa persembahan kami. Persembahan yang baik, persembahan yang mulia kami bawa ke hadapan-Mu. Karena semua yang ada pada kami itu semua berasal dari-Mu. Oleh sebab itu kami mau kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah apa yang sisa, apa yang tinggal, supaya itu pun dicukupkan, bahkan berlebih, bahkan berlimpah bagi kami. Berkati gereja-Mu yang akan mempergunakannya untuk menolong mereka yang miskin, yang kekurangan, dan juga untuk menolong penginjilan Tuhan. Kami percaya persembahan kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami juga berdoa bahwa kami sudah menyelesaikan ibadah ini dan kami akan pulang. Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah melayani pada hari ini. Mulai dari hamba-hamba yang berdoa syafaat pada hari ini, yang mempersiapkan akan ibadah minggu, dan juga bagi tim Asyar, bagi present worship, dan bagi seluruh Tuhan para pengerja gereja-Mu yang tidak lelah untuk mengerjakan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah mereka yang dengan rendah hati terus melayani. Perlengkapi mereka dengan kecakapan-kecakapan yang lebih lagi. Perlengkapi mereka dengan hikmat untuk melayani juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau membungkus luka daripada bangsa kami. Bahkan juga Engkau membangkitkan bangsa yang besar, bangsa yang berkenan di hati-Mu. Yang berdoa juga bagi Sumatera Barat, provinsi, bagi kota kami, Kota Padang. Tidak lupa kami memberkati pemerintahan Kota Padang Tuhan, supaya mereka mengambil keputusan yang baik dan benar, dan mereka menaruh hati, menaruh kasih bagi kota ini, bagi provinsi ini. Terima kasih Bapa. Gelombang ketiga di dalam COVID, yang berdoa supaya kami semua bisa bersama-sama melewatinya. Dan Engkau Tuhan menjadi penolong kami. Engkau menjadi pelindung bagi kami, sehingga mara bahaya apapun tidak bisa menimpa setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. Pulanglah kami dengan sukacita, berkati perjalanan kami. Bahkan ada yang pulang keluar kota juga, itu pun Tuhan lindungi. Tuhan jagai Tuhan. Tidak ada mara bahaya yang menimpa mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami hancurkan segala pekerjaan jahat, kematian, wabah, pandemi tidak bisa menjamah setiap orang yang percaya. Dan di dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit, tabrakan, kecelakaan, di dalam nama Yesus, tinggalkan perjalanan kami dalam nama Yesus. Marilah angkat tangan kita ke sorga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati, dan semua yang percaya berkata, Amin. 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 Happy Sunday semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.